Hai, assalamualaikum bunda dan teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Buat bunda-bunda dan mungkin keluarganya yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh, amin. Masih video tentang seputar belanja bulanan nih bun. Tapi kali ini videoku bukan tentang belanja ke supermarket ataupun budgeting untuk bulanannya. Tapi kali ini aku mau bagi atau sharing tips hemat belanja bulanan biar nggak over budget dan biar tetap nyampe sampai bulan berikutnya, jadi nggak jebol kantongnya pas di akhir bulan. Nah, kita akan bahas sampai 8 poin. So teman-teman semuanya silakan siapkan kopi dan camilannya karena kita akan langsung bahas videonya tentang tips hemat belanja bulanan. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentukan budget belanja bulanan. Nah, planning atau merencanakan keuangan itu sangat penting ya bun. Bukan hanya untuk bisnis atau perusahaan saja, tapi juga untuk keuangan rumah tangga kita ya bunda ya. Merencanakan keuangan atau dikenal dengan istilah budgeting ini kenapa penting banget? Karena ini bisa mengontrol setiap pengeluaran yang akan kita lakukan ketika kita menerima gajian ataupun uang dari pak suami. Ini bukan tentang nominal berapa yang kita terima, tetapi bagaimana tentang kita mengatur atau mengelola dan mengalokasikan dana yang kita terima setiap bulannya agar sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya keinginan. Ada baiknya juga kita untuk mengevaluasi setiap habis kita belanja bulanan agar kita tahu kira-kira rentang range budget yang kita butuhkan setiap bulannya untuk khusus belanja bulanan ini berapa gitu ya bunda-bunda. Ini bisa menjadi acuan buat kita untuk menentukan berapa budget belanja bulanan khusus ini untuk bulan-bulan berikutnya sehingga tidak over budget. Nah, poin yang kedua, buat list belanjaan. Nah, list belanjaan ini bisa ditulis langsung menggunakan tulisan tangan dengan kertas, atau bisa juga zaman sekarang ini kan udah serba canggih ya bun, jadi bisa juga dicatat list belanjaan bulanannya melalui handphone. Tergantung bagaimana nyamannya bunda-bunda aja, tapi ini menurut aku penting banget biar kita tetap terkontrol saat belanja bulanan. Mungkin saat aktualisasi kita belanja pasti akan ada kurang dan lebihnya, tapi tidak jadi masalah asal itu masih dalam batas kewajaran ya bun. Untuk poin yang ketiga, pilihlah tempat belanja dengan harga grosir. Nah, karena sudah barang tentu, toko-toko dengan harga grosir seperti ini akan menjual semua barang-barang dengan harga yang miring dibandingkan dengan toko-toko yang menjual dengan harga eceran. Oke, next kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu cari harga promo. Tapi ini juga ada hubungannya dengan poin yang kelima, yaitu utamakan kebutuhan wajib atau pokok. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya, mau sebesar apapun promo yang kita temukan, tapi kalau itu bukan kebutuhan pokok kita atau memang tidak wajib kita beli, jangan sampai kita mengeluarkan budget untuk membeli barang tersebut. Jangan hanya gara-gara harga promo kita lantas memborong semua barang yang lagi promo tanpa memperdulikan bahwa kita juga membutuhkan budget kita untuk membeli yang lebih penting lagi dari sekedar barang-barang yang promo tadi. Kan gak lucu ya saat di akhir bulan misalnya kita butuh makan, kita butuh uang buat belanja, buat makan dan minum, tapi uangnya malah mengendap di barang-barang yang promo hasil kita belanja yang tadi. Next, yang keenam adalah belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Ini sebenarnya masih ada hubungannya juga dengan poin yang keempat dan kelima tadi ya bun. Jadi belanja itu sesuai dengan kebutuhan kita, benar-benar kebutuhan. Jangan sampai kayak kita masih remaja atau masih gadis yang belanja hanya karena alasannya, oh ini barang cute banget gitu. Kalau udah berumah tangga, teman-teman gak akan bisa kayak gitu. Jadi belanja itu benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita. Karena kalau kita turutkan keinginan kita, belanja gak sesuai kebutuhan, tapi apa yang kita mau, nanti ujung-ujungnya kita bingung sendiri. Kok over budget ya? Over budget lagi. Padahal itu karena kesalahan kita sendiri. Oke, next, sekarang poin yang ketujuh, gunakan uang cash, jangan kredit card. Percayalah, kalau belanja menggunakan kredit card itu sebagian besarnya akan membuat pembelanjaanmu menjadi tidak terkendali. So, usahakan untuk selalu bawa uang cash saat kamu belanja bulanan. Poin yang ke-8 ataupun yang terakhir adalah belanja sendiri, jangan bawa pasukan kayak aku. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa, silakan belanja sendiri biar lebih hemat. Karena kalau misalnya bawa bocil kayak aku kayak gini, itu akan justru membuat belanja bulanannya menjadi bengkak ya. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa.
Jujur Li, aku selalu bawa anak-anak setiap aku belanja bulanan Bun. Karena itu selain healing buat aku, anak-anak juga yang paling excited banget kalau misalnya aku udah belanja bulanan kayak gini. Jadi itu gak bisa sih diterapin buat aku, tapi kalau misalnya itu bisa diterapin buat teman-teman semuanya, silakan aja diterapin. Mungkin itu bisa membantu buat teman-teman untuk salah satu menghemat belanja bulanannya. Oke, makasih udah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.